Di sebuah desa yang tersembunyi jauh dari keramaian, langit malam yang hitam pekat menutupi sebuah rahasia kelam. Disinilah sebuah jembatan tua berdiri, menunggu mereka yang berani menantang kegelapan. Jembatan ini dibangun lebih dari 1 abad yang lalu, terkenal karena kisah-kisah mencekam yang mengelilinginya. Diceritakan bahwa disinilah kejahatan tak tertandingi pernah terjadi. Yuda, pemuda yang tidak takut akan ancaman, memegang peta kuno yang menunjukkan lokasi jembatan berhantu itu. Cerita-cerita yang ia dengar mendorongnya untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan tekad yang bulat dan rasa ingin tahu yang menggebu, Yuda meninggalkan rumahnya. Langkahnya mantap, tetapi kegelapan malam yang menyambutnya penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Jalan setapak menuju jembatan dipenuhi oleh hutan yang lebat. Setiap langkah Yuda disertai oleh suara gemerisik ranting dan bisikan angin yang seolah berusaha menyesatkan. Suara aneh, seperti bisikan yang menyentuh telinga, membuat Yuda berhenti sejenak. Suara itu tidak jelas, tetapi penuh dengan nuansa ketidakpastian. Yuda berkata, dengan suara bergetar, "Apa itu? Siapa di sana?" Kabut tebal perlahan menyelimuti sekelilingnya, menyembunyikan dunia di luar pandangannya. Kegelapan dan kabut menyatu, menciptakan suasana yang mencekam dan hampir tak tertembus. Di balik kabut, jembatan tua itu muncul, tampak seperti siluet yang mengerikan. Setiap papan kayu yang bergoyang seolah mengisahkan kisah kelam yang tertinggal. Yuda melangkah hati-hati di atas papan kayu yang bergoyang, setiap bunyi yang dihasilkan membuat jantungnya berdebar. Setiap langkahnya terasa seperti melawan kekuatan yang tidak terlihat. Yuda berkata, dengan nada takut, "Tolong, jangan ada yang terjadi. Aku hanya ingin pergi dari sini." Yuda merasa ada langkah tambahan di belakangnya. Bayangan kaki yang tidak bisa ia lihat, namun suara langkah itu semakin mendekat, membuat ketegangan meningkat. Yuda berkata, dengan panik, "Ada seseorang di belakangku. Siapa itu?" Sosok putih transparan muncul di tengah jembatan, tampak seperti bayangan dari masa lalu. Wajahnya samar, namun aura kegelapan dan kemarahan sangat jelas. Sosok hantu berkata, dengan suara serak dan menakutkan, "Kenapa kau mengganggu tempat ini? Pergilah sebelum terlambat." Ketika sosok itu semakin mendekat, ketegangan yang dirasakan Yuda semakin meningkat. Tubuhnya bergetar, dan rasa takutnya semakin menyelimuti seluruh dirinya. Yuda berkata, dengan suara gemetar, "Aku tidak bermaksud mengganggu. Tolong, jangan sakiti aku." Yuda mencoba berbicara dengan sosok itu, berharap bisa memahami tujuannya. Namun, kata-katanya terasa sia-sia di tengah kegelapan dan keheningan yang mencekam. Yuda berkata, dengan nada memohon, "Apa yang kau inginkan dariku? Bagaimana caranya agar aku bisa pergi dari sini?" Suara gemerincing dari rantai jembatan semakin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Suara ini menambah ketegangan dan menandakan bahaya yang mengintai. Yuda berkata, dengan nada cemas, "Apa itu? Ada sesuatu di bawah jembatan." Cahaya misterius muncul dari bawah jembatan, memberi kesan magis namun juga menakutkan. Cahaya itu membuat bayangan aneh yang menambah misteri. Sosok hantu berkata, dengan nada suara halus, "Jangan terjebak oleh cahaya itu. Ia hanya ilusi, sama seperti aku." Sosok itu semakin mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Wajahnya kini semakin jelas, menampilkan ekspresi kemarahan yang menakutkan dan penuh kebencian. Yuda berkata, dengan suara tertekan, "Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau terus menghantuiku?" Sosok hantu berkata, dengan suara penuh amarah, "Aku tidak bisa tenang selama ada yang mengganggu tempat ini. Kau harus membayar harga untuk kehadiranmu." Yuda berlari dengan segenap tenaga, berusaha menjauh dari sosok hantu yang semakin mendekat. Panik dan ketegangan menggenggam setiap gerakannya. Yuda berkata, dengan suara berteriak, "Tolong! Tolong aku!" Yuda menemukan tempat berlindung di balik batu besar. Meskipun aman untuk sementara,
Ketegangan dan rasa takutnya belum sepenuhnya mereda. Yuda berkata, dengan suara gemetar, "Aku harus memikirkan rencana. Tidak bisa terus-menerus bersembunyi." Di balik batu, Yuda menemukan sebuah catatan tua. Tulisan di catatan itu tampak hampir tidak terbaca, tetapi ada sesuatu yang penting di dalamnya. Yuda berkata, dengan nada penasaran, "Apa ini? Mungkin ini bisa memberiku petunjuk tentang cara mengatasi hantu ini." Saat Yuda membaca catatan itu, kesedihan dan pemahaman terlihat jelas di wajahnya. Catatan itu mengungkapkan tragedi yang mendalam dan kunci untuk membebaskan jiwa yang terperangkap. Yuda berkata, dengan suara penuh penyesalan, "Ternyata, hantu ini adalah jiwa yang terperangkap karena kesalahan masa lalu. Aku harus membantu mereka." Yuda menatap ke bawah jembatan, di mana sungai tampak hitam pekat dan menakutkan. Gelombang air yang deras seolah menggambarkan kekacauan dan ancaman. Yuda berkata, dengan nada takut, "Aku harus turun ke sana. Tapi bagaimana caranya?" Sosok hantu muncul lagi dari kabut, lebih dekat dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Rasa takut yang telah mereda kini kembali dengan kekuatan penuh. Sosok hantu berkata, dengan suara bergetar, "Kau tidak akan bisa melarikan diri. Tidak ada jalan keluar dari kutukan ini." Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Yuda melarikan diri dari jembatan. Langkahnya cepat dan panik, berusaha menghindari kejaran sosok yang mengerikan. Yuda berkata, dengan suara penuh teriakan, "Aku harus cepat. Aku tidak bisa terus-terusan berlari." Di balik pohon besar, Yuda bersembunyi, berusaha menenangkan napasnya dan meredakan ketegangan. Hutan di sekelilingnya terasa semakin mencekam. Yuda berkata, dengan nada terengah-engah, "Hati-hati, Yuda. Jangan panik. Kau bisa melakukannya." Cahaya bulan menembus hutan dengan lembut, memberikan suasana yang kontras antara ketenangan dan ketegangan yang masih menggantung. Yuda berkata, dengan suara reflektif, "Cahaya bulan ini, seolah-olah memberi petunjuk. Aku harus menggunakan ini untuk membantuku." Pesan yang tertulis di pohon dengan tinta pudar mengungkapkan kisah terakhir jiwa yang terperangkap, memberi Yuda petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Yuda berkata, dengan nada serius, "Ini adalah petunjuk. Aku harus memahami pesan ini untuk membebaskan jiwa yang terperangkap." Yuda membaca pesan itu dengan penuh penyesalan. Ia memahami betapa tragisnya nasib jiwa yang terperangkap dan bagaimana cara untuk membebaskannya. "Yuda, dengan nada penuh penyesalan, aku mengerti sekarang. Aku harus melakukan ritual untuk membantu mereka." Dengan peta dan catatan di tangannya, Yuda merencanakan langkah-langkah untuk membebaskan jiwa yang terperangkap. Tekadnya semakin kuat meskipun ancaman masih ada. Yuda berkata, dengan nada penuh tekad, "Aku akan menyelesaikan ini. Aku tidak akan mundur." Dengan perlengkapan yang diperlukan, Yuda kembali ke jembatan. Setiap langkahnya terasa berat, menghadapi kembali kegelapan dan teror yang mengintai. Yuda berkata, dengan nada cemas, "Harus hati-hati. Ini mungkin menjadi keputusan terakhirku." Ritual dimulai dengan penuh konsentrasi. Lilin menyala dan benda-benda ritual ditempatkan dengan hati-hati, menciptakan aura yang misterius dan menegangkan. Yuda berkata, dengan nada penuh konsentrasi, "Aku harus melakukannya dengan benar. Ini adalah satu-satunya cara." Sosok hantu muncul dengan kekuatan yang lebih besar, seolah berusaha menghentikan ritual. Energi gelapnya semakin kuat, mengancam keselamatan Yuda. Sosok hantu berkata, dengan suara marah, "Kau tidak akan berhasil. Aku akan menghancurkan apapun yang kau coba lakukan." Dalam puncak ketegangan, Yuda berjuang melawan gangguan yang datang dari sosok hantu. Usahanya untuk menyelesaikan ritual semakin berat dan menegangkan. Yuda berkata, dengan suara berteriak, "Aku tidak akan menyerah. Aku harus menyelesaikan ini." Cahaya terang menyinari jembatan, menandakan bahwa ritual telah mencapai puncaknya. Sosok hantu tampak mereda, dan kegelapan di sekelilingnya mulai menghilang.
Sosok hantu berkata, dengan suara lembut dan lega, "Terima kasih. Akhirnya aku bisa tenang." Jembatan yang dulu penuh teror kini tampak damai. Cahaya bulan yang lembut menyelimuti tempat itu, menghapus kegelapan yang pernah menguasai. Yuda berkata, dengan nada lega, "Ini akhirnya selesai. Jembatan ini akhirnya bebas dari kutukan." Yuda kembali ke desa, membawa rasa kemenangan dan kelegaan. Malam penuh teror akhirnya berakhir, dan desa kembali tenang. Penduduk desa menyambut Yuda dengan sukacita dan rasa terima kasih. Mereka tahu betapa besar perjuangan yang telah Yuda lakukan untuk mereka. Penduduk desa berkata, dengan suara penuh syukur, "Terima kasih, Yuda. Kamu telah menyelamatkan kami semua." Di rumahnya, Yuda duduk merenung. Foto dan catatan yang ditemukan di jembatan kini menjadi kenangan yang tak terlupakan. Yuda berkata, dengan nada nostalgia, "Semua ini terasa seperti mimpi buruk, tapi aku bersyukur bisa membantu." Dengan terbitnya matahari, desa kembali ke rutinitas normal. Kegelapan malam telah digantikan oleh sinar harapan pagi. Sebagai tanda terima kasih, penduduk desa memberikan hadiah kecil kepada Yuda. Gestur sederhana ini menunjukkan betapa berartinya perjuangannya bagi mereka. Penduduk desa berkata, dengan nada ceria, "Ini adalah sedikit hadiah dari kami untukmu. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan." Yuda menutup pintu rumahnya dengan senyuman kecil. Meskipun lelah, rasa puas dan keberhasilan menyelesaikan misi membuatnya merasa bahagia. Yuda berkata, dengan nada puas, "Akhirnya, semuanya kembali normal. Aku bisa istirahat sekarang." Pemandangan desa yang damai menunjukkan bahwa kehidupan telah kembali normal setelah malam penuh teror. Kehidupan sehari-hari kembali menjadi pusat perhatian. Saat matahari terbit, cerita tentang Yuda dan jembatan berhantu berakhir. Kegelapan yang menyelimuti desa kini tergantikan oleh harapan dan optimisme untuk masa depan yang lebih baik.